Shalom warga kerajaan. Setelah diuji soal fisiologis, maka Yesus dibawa ke bubungan bait Allah. Saudara yang bawa siapa? Iblis loh. Dan dia berkata, terjunkan dirimu, sebab adalah tertulis Mazmur 91 bahwa his angels, bukan angel, angels akan diperintahkannya ya untuk mengangkat engkau, menatang engkau supaya kakimu tidak terantuk pada batu. Iblis itu suka pakai firman Tuhan, dabar, tapi dengan cara yang salah. Dan Mazmur 91 dikatakan in all your ways. Tetapi iblis mengatakan every time, anytime. Tidak. Kalau Yesus menerjunkan diri tidak disuruh oleh Bapaknya, dia tidak akan mencapai tujuannya, yaitu menyerahkan diri jadi korban utama di atas kayu salib. Saudara, banyak orang berusaha untuk yaitu kelihatan spektakuler. Ada juga pendeta aneh-aneh. Dia mengalungkan ular, saudara ya. Khotbah itu ular hidup, saudara. Yang aneh-aneh aja, saudaraku ya. Ada yang minum racun maut untuk membuktikan dia beriman. Itu bodoh sekali. Ya, saudaraku, kalau orang berusaha kasih kita virus COVID-19 sekalipun akan mental. Sebab janji Tuhan, penyakit sampar yang busuk tidak akan mendekat kepada kemahmu. Tapi perkataannya, apakah itu rumah kita atau Tuhan is our dwelling place. Saudara yang kasih Tuhan, juga kemudian yang paling akhir diuji oleh iblis. Sembahlah aku, and all these things shall be yours. Dia tunjukkan kerajaan di bumi dengan segala kemegahannya. Saudara, sekarang ini banyak orang mencari Tuhan untuk dapatkan all these things. Firman Allah menunjukkan bahwa carilah terlebih dahulu kerajaan Allah, serta apa? Jangan lupa ini, kebenarannya. Maka all these things shall be added unto you, bonus. Hati-hati, iblis mencoba distract kita daripada tujuan utama, daripada destiny kepada bonus. Jangan saudara tertipu. Tetapi inilah kekuatan bara Kristus adalah tertulis. Ingat ya, mengalahkan Deber, mengalahkan iblis adalah dengan dabar, dengan firman Tuhan. Ada tertulis, sembahlah Allah dan hanya kepada Dia engkau berbakti. Dan kabar baiknya, our God is our Father. Belakangan ini ada lagu yang sangat bagus, yaitu The Goodness of God. Saya suka menyanyikannya. I've known you as my father. I've known you as my friend. Sekali lagi saudaraku, berkat khusus itu soal kedekatan. Under the shadow of the Almighty. Saya masih ingat ilustrasi yang paling jelas tahun 62. Saya berusia 11 tahun, saudara ya. Ada latihan baya udara di Surabaya. Dan sesuatu yang aneh, ayah saya seorang pemburu, jadi dia tidak ada di rumah. Ibu saya menjejer kami seperti pindang. Saya, lalu adik saya Linda, beda setahun. Lalu adik saya Angie, beda 9 tahun, dia usianya baru 1 tahun, saudara. Dan dia tidur di atas kita. Saya tanya, Mami ngapain? Biar kalau ada bom kena Mami dulu. Wow, saya tidak pernah lupa itu. Saudara tidak akan pernah lupa apa yang saudara rasakan. Saudara bisa lupa apa yang saudara dengar, tapi saudara tidak pernah lupa yang saudara rasakan. Dan I tell you, segala ketakutan hilang karena the presence of God. In your presence there is joy forevermore. The joy of the Lord is our strength. God bless you, warga kerajaan. Amin. Kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, menyembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang melindungi, menyertai kita sampai hari ini dan sampai selamanya. Mengawali ibadah kita, saya mau membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 62. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu
tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dengan hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami bersama-sama beribadah pada Engkau. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Walau dalam situasi seperti ini, tapi kami mengucap syukur karena Tuhan terus menolong kami pada waktu kami mau beribadah kepada Tuhan, bertemu dengan Engkau secara pribadi. Tuhan berkati ibadah hari ini, supaya kami semua tanpa kecuali diberkati oleh Tuhan melalui pujian penyembahan kami, melalui firman yang kami dengarkan, dan Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam nama Yesus. Amin. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita menghadap kehadirannya, kita membawa setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang layak disembah, sebab Dia Allah yang ditinggikan. Tuhanlah kekuatan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami, Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Engkau baik, Engkaulah kekuatanku Tuhan, tempat perlindunganku. Sebab Kau besertaku, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, hosana bagi nama-Mu, haleluya. Terima kasih, Engkaulah kekuatanku Tuhan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai, saat
badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku, Engkaulah kekuatanku.
kami rindu menyembahmu, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdiri di tempat ini dengan kekuatan yang Kau berikan. Oh Yesus Tuhan, Engkaulah perisaiku, janji-Mu dalamku. Yesus, Kau selalu menopang hidupku. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau
hadirat kami Yesus. Kalau kami tak pernah mengerti Tuhan, tapi kami tetap percaya Tuhan, bahwa waktu-Mu selalu yang terbaik Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita dalam suasana yang tidak kondusif di Indonesia. Semakin hari bangsa kita korban makin banyak orang yang terkontaminasi dengan virus. Kita tidak tahu waktu Tuhan untuk kita hari ini. Tapi saudara-saudara yang nonton atau mendengar langsung siaran ini, baik di tempat kos saudara, rumah saudara, tempat tinggal saudara, mari kita ambil waktu untuk berdoa. Kita
kita percaya bahwa waktu Tuhan yang paling terbaik untuk bangsa Indonesia, untuk dunia ini. Virus merajalela di seluruh tempat, bahkan di beberapa wilayah hari ini terjadi lockdown. Di Yogyakarta sendiri beberapa tempat sudah lockdown, tidak bisa masuk dan keluar sembarangan. Kita tidak tahu, ada banyak kesesakan, banyak hal yang terjadi dengan situasi hari ini. Kita mau terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik. Mari saudara angkat hati saudara, doa saudara untuk Indonesia, untuk dunia, untuk tempat saudara tinggal. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Waktu Tuhan pasti yang Biar belas kasihan-Nya dicurahkan untuk kita semua, walau untuk umat kadang Indonesia. tak mudah dimengerti. Mau belajar dari Tuhan, Lewati kita mau belajar semua situasi cobaan, yang terjadi ku hari ini. tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. lewati cobaan, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa di surga, kami tahu bahwa hari ini situasi di sekitar kami, di Yogyakarta, di Indonesia, bahkan di dunia hari ini Tuhan, sudah 180 negara atau lebih yang terserang oleh virus COVID-19 atau Corona. Tuhan, kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi yang Tuhan inginkan dari dunia ini. Tapi kami percaya kepada Tuhan. Kami punya Tuhan yang hidup. Waktumu adalah yang paling baik. Dan kalau inilah waktumu untuk dunia ini Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kami siap, di saat baik atau tidak baik waktunya. Tapi kami dengan iman percaya mau berdoa Tuhan. Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu, selamatkanlah dunia ini, selamatkanlah Indonesia, selamatkan Yogyakarta, selamatkan Kabupaten Sleman, Bantul, Kota, Kulon Progo, Gunung Kidul, yang hari-hari ini semakin banyak terjangkit dengan virus COVID-19 Corona. Bapa dan Saudara, dalam nama Yesus, kami berdoa dengan iman bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini di bawah kendali Engkau. Engkau yang berkuasa, Engkau yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Engkau yang menciptakan manusia dengan segala ilmu pengetahuan kepintarannya. Tapi kami tahu bahwa hanya kami butuh Engkau Tuhan, bahwa kepintaran kami hari ini tidak punya arti apa-apa, kemegahan kami tidak punya arti apa-apa Tuhan. Semua materi dalam dunia ini tidak punya arti apa-apa Tuhan, kecuali hanya berharap bergantung kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau mendengar firman, berbicaralah secara spesial bagi kami, pribadi-pribadi yang mendengar ini atau menonton siaran ini, maupun kami secara kelompok, dalam nama Yesus untuk berkuasa dan berkat. Dan kiranya firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap berdiri dengan iman percaya kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kami Jemaat GBI Rock Mangkubumi Yogyakarta
mengucap syukur bahwa dalam segala situasi kami bisa menyembah Tuhan, bisa bernyanyi, bisa berdoa, bisa membaca firman, bahkan mendengar firman Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta jemaat, saya bersyukur bahwa saudara-saudara semua sementara menonton siaran ini, baik kita berdoa supaya situasi yang terjadi di Indonesia bisa segera berakhir, bahkan di dunia ini. Dan pergumulan saya hari ini, saya hampir tidak pernah keluar dari rumah. Saya hanya tinggal dan mengajar online, lewat online dari rumah. Dan hari ini saya khotbah juga secara online dan saudara mendengarnya. Semua pekerjaan di rumah, semua kegiatan saya di rumah, dan saya berusaha untuk taat dengan apa yang Tuhan taruh bagi lewat pemerintah kita. Dan saya sepanjang minggu ini mengajar pagi dan sore, baik S1 maupun S2 dengan cara online. Tapi saya tahu bahwa Tuhan sangat luar biasa menolong kita dan bergumul dengan semua kehidupan yang terjadi hari ini. Kami berdoa terus untuk situasi yang terjadi. Dan dalam satu malam saya diberikan firman Tuhan dengan suara yang sangat jelas dari Mazmur 62. Dan saya akan bagikan untuk saudara pagi hari ini. Saya dengar sangat jelas sekali dalam bentuk pujian. Dalam bentuk pujian pada waktu saya masih muda, lagu itu sangat terkenal. Hanya dekat saja Allah aku tenang. Lalu saya ingin sampaikan ini, dan saya terbangun, lalu saya membuka Alkitab dan saya cari. Saya tanya kepada istri saya, pada Ibu Gembala, ini Mazmur 37 ya? Sepertinya Mazmur 37, ternyata itu Mazmur 62. Tapi kalau saudara baca di Mazmur 37 ayat 7 juga dikatakan bahwa berdiam dirilah di hadapan Allah. Dan ayat yang sejajar dengan itu dalam teks Ibrani memakai kata yang hampir sama persis. Dan tadi kita sudah membaca, Ibu Gembala sudah mulai dengan membaca firman Tuhan dari Mazmur 62 ayat 1 sampai 12 atau ayat 1 sampai 13 untuk kita di dalam teks bahasa Indonesia. Dan saudara-saudara kasih dalam Tuhan bahwa Mazmur ini adalah Mazmur pujian, lagu yang dinyanyikan. Dan struktur Mazmur 62 menarik sekali bahwa dalam teksnya itu ada 3 bagian atau dikenal dengan nama stanza. Stanza itu puisi yang ditulis kemudian dengan baris-baris yang di akhirannya biasanya bersama. Dalam teks asli itu sama persis ya. Dan setiap stanza itu ada masa diam. Kalau dalam musik kita tahu dengan interlude. Itu ada masa interlude, berdiam kemudian mulai teruskan lagi. Dan saya akan bagikan kepada saudara hari ini 3 hal penting pada waktu pemazmur menulis bagian ini. Dan situasinya waktu pemazmur yaitu Raja Daud menulis bagian ini, dia bukan di dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita mengerti bahwa dari pengalaman hidupnya sejak masih muda, pada waktu Daud masih menjadi gembala di padang, situasi yang sulit dia hadapi dengan berhadapan dengan binatang-binatang buas. Dan dia harus berkelahi untuk menyelamatkan domba-dombanya atau kawanan ternaknya dengan binatang buas, baik itu serigala, barangkali singa yang berusaha untuk memakan ternaknya. Dan dalam pengalaman hidup Daud berkali-kali dia mengalami persoalan yang sangat kritis, berhadapan dengan binatang buas. Kemudian kita ngerti cerita tentang Daud dan Goliat, di mana dalam situasi yang sangat sulit, di mana orang-orang Israel tidak ada satupun yang berani, yang lengkap dengan senjata dan ketopong dan semua alat perang, tidak berani berhadapan dengan Goliat yang pada waktu menantang mereka. Tapi tiba-tiba muncullah Daud yang dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kemerah-merahan tubuhnya, mungil, tidak besar, tidak tinggi, tidak seperti seorang prajurit, dan tidak memakai senjata perang. Karena pada waktu ditaruh atau dicoba untuk memakai senjatanya atau alat perangnya Raja Saul, waktu itu masih Raja Saul, Daud tidak mampu untuk bergerak. Dan ternyata hanya dengan alat yang sangat sederhana, batu, dan dia bisa menyelesaikan persoalan dengan Goliat.
Ini pada waktu dia menjadi raja, dia dikejar-kejar oleh Raja Saul sendiri. Beberapa kali dia sempat akan dibunuh. Bahkan oleh anaknya sendiri Absalom. Dia dikejar-kejar, bahkan mau dibunuh. Dan kalau kita baca di dalam Mazmur 23 itu ekspresinya bahwa di dalam lembah jurang-jurang maut, dia mendekati jurang maut, tapi Allah ada gada dan tongkatnya yang menyelamatkan dia. Nah, di Mazmur 62 ada ekspresi yang menarik, saudara, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang dan daripadanya lah keselamatanku. Di dalam teks bahasa Inggris menarik, dikatakan bukan, dia tidak memakai hanya, tapi dia pakai truly. Benar-benar, sungguh-sungguh terjadi. Sungguh-sungguh terjadi. Dekat Allah saja aku tenang. Kata yang dipakai di sana lumayah dalam bahasa teks bahasa Ibrani. Silently. Wait silently. Jadi silently, jadi tenang sekali, ya. Silently itu tenang banget, ya, sangat tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya membayangkan situasi Raja Daud seperti apa. Pada waktu dia katakan silently, ya, pada waktu dia ada dalam situasi yang sangat genting, situasi yang tidak mengenakan, tidak kondusif, tidak baik, tidak menyenangkan. Lalu dia katakan silently, tenanglah, tenanglah. Saya punya pengalaman mungkin 10-15 tahun yang lalu pada waktu ibu gembala atau istri saya di operasi. Dan pada waktu masuk di ruang operasi, tidak boleh orang masuk ke ruang operasi. Ada ruang tunggu di depan tempat operasi. Lalu di tempat operasi itu, di ruang tunggu itu cuma tulis harap tenang, ada operasi. Dan ibu gembala saudara atau istri saya itu operasi sekitar 8 jam. Saya duduk di situ dan menunggu dengan cemas, harap-harap cemas. Sebagai manusia, ketakutan dan sebagainya muncul di sana. Dan hanya bisa berdoa dan berdoa dan berdoa. Dan operasinya sangat besar. Dan saya tenang di situ. Bisa membayangkan ketenangan di sana. Tidak ada satupun bunyi di sana. Ada TV di situ, tapi TV tidak di setel suaranya di mute atau dimatikan. Lalu saya hanya duduk di situ, menunggu dan menunggu. Jadi pada waktu Daud berbicara silently, itu seperti itu, saudara, tenang sekali. Jadi pada waktu dikatakan truly, sungguh-sungguh benar kepada Allah dan kita tenang. Daud berbicara tentang sesuatu situasi yang sangat luar biasa. Dan saudara tahu, saya sudah katakan tadi bahwa ini dalam situasi yang bukan sementara nyaman, aman, semuanya everything is okay, semuanya biasa-biasa saja, tetapi dalam situasi yang sangat luar biasa, extraordinary, kira-kira seperti itu, sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Lalu Daud katakan silently. Jadi seperti dalam ruangan tunggu seperti tadi, harus tenang, saudara. Nah, ada 3 hal kita bicara. Pada waktu orang tenang, seperti yang dikatakan oleh Daud itu, apa yang harus dikerjakan? Dikatakan bahwa dekat Allah. Dekat Allah. Kenapa harus dekat Allah? Karena ada pergumulan yang besar yang kita hadapi. Ada pergumulan yang besar. Karena itu Daud katakan bahwa truly dekat Allah saja aku tenang. Ada banyak tokoh Alkitab yang merasa pergumulan yang besar. Kita tahu ada Abraham, ada Sarah, ada Yusuf. Dan barangkali kalau kita belajar perjanjian lama, bukannya Daud, tapi ada tokoh yang sangat luar biasa, namanya Ayub. Dia punya persoalan yang sangat sulit bisa diatasi. Dan secara manusiawi barangkali orang katakan nggak mungkin bisa teratasi. Harta bendanya habis, anak-anaknya habis, mati semuanya. Istri paling tinggalkan dia, teman-teman sahabat sampai paling tinggalkan dia. Tetapi yang menarik adalah bahwa Ayub adalah orang yang paling dekat dengan Allah dalam situasi seperti itu. Jadi mengingatkan kembali kepada nasihat Daud bahwa
hanya dekat Allah saja aku tenang. Inilah situasi barangkali yang paling tepat. Kadang-kadang kita tidak tahu waktu Tuhan. Barangkali selama ini kita hanya orang-orang yang ke gereja, bersekutu, kita bernyanyi muji Tuhan. Tapi apakah saya dan saudara sudah tenang? Sungguh-sungguh dekat dengan Allah. Sungguh-sungguh kita mendekatkan hati kita kepada Allah. Atau kita hanya rutinitas, kita bernyanyi, kita memuji Tuhan, kita angkat tangan. Tapi dalam situasi seperti ini saudara, saya kira situasi seperti ini Tuhan izinkan terjadi untuk saudara dan saya. Lebih dekat lagi kepada Allah. Maka itu katakan bahwa hanya dekat Allah saja. Sungguh-sungguh benar bahwa dekat Allah saja saudara dan saya dia tenang. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Saudara, hari Minggu ini saya kehilangan sahabat saya pribadi pada waktu SMP, SMA. Dia seorang dokter, dan dokter bukan hanya dokter biasa tapi direktur RSUD di Kabupaten di Kota Bandung. Dan karena COVID-19 dia harus meninggal 2 hari yang lalu. Dan itu sahabat dekat pada waktu SMP, SMA, satu kelas kami. Dan pada waktu anaknya kuliah di Yogyakarta menjadi sahabat kami di Yogyakarta. Dan 1 bulan yang lalu pada waktu anaknya wisuda dari UGM Jogja, Ibu Kepala memimpin ucapan syukur karena saya tidak ada di Jogja, saya berada di luar kota. Dan pada waktu dia meninggal, pada waktu dia koma beberapa hari sebelumnya, atau tidak kesadarannya menurun, kami berdoa, teman-teman lewat WA group kami berdoa, semua berdoa, minta pertolongan Tuhan. Dan pada waktu 2 hari lalu dia meninggal, kami kaget karena dia seorang dokter, dia seorang pimpinan rumah sakit. Tidak ada kekebalan apapun bagi kita. Dan kita dengar minggu lalu ada 2 pendeta yang meninggal karena mengikuti sebuah kegiatan. 2 pendeta dari GBI meninggal. Lalu kemarin istrinya juga meninggal. Kami dapat kabar istrinya meninggal yang sakit pada waktu kegiatan sama. Jadi tidak ada jaminan apapun bagi saudara dan saya dalam situasi seperti ini, kecuali kita dekat dengan Allah. Tidak ada kekuatan apapun. Saudara berkata, saya hebat, saya kebal, saya bisa menahan semua situasi yang terjadi. Tidak ada, saudara. Teman saya yang baru meninggal ini, seorang dokter ini, bukan orang yang jauh dari Tuhan. Bukan orang yang jauh dari Tuhan. Kesaksian anaknya dikirim ke WA group kami, bahwa maminya selalu kirim ayat-ayat firman Tuhan menguatkan mereka dalam situasi yang sangat tidak baik. Mereka percaya bahwa Tuhan masih menolong mereka. Nah, kadang-kadang Tuhan izinkan ini terjadi dengan hidup saudara dan saya. Puji Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan. Puji Tuhan bahwa kita masih diberi kesempatan untuk dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan karena ini waktunya Tuhan izinkan kita semua, saudara dan saya, mendekat kepadanya. Mari kita memulai sesuatu. Kita koreksi hidup kita. Kita mulai lagi periksa hubungan saudara dengan Tuhan, hubungan saya dan saudara dengan Tuhan. Jadi pada waktu saudara katakan dekat Allah saja aku tenang, yang paling penting hari ini adalah mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Yang kedua, tenang. Kata silently, tenang itu di dalam King James Version pakai istilah tulisan seperti truly my soul silently waits for God. Artinya apa, saudara? Kita dalam ketenangan kita menantikan Tuhan. Daud mau katakan di sini bahwa mari kita berdoa. Dalam sikap tenang itu kita berdoa. Tenang dan berdoa. Saya tadi cerita tentang di ruang tunggu pada waktu saya menunggu istri saya operasi beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin 10-15 tahun yang lalu. Dan saya tidak bicara lagi kecuali berdoa. Memang saudara dalam situasi seperti itu hanya orang bisa berdoa. Dan apa yang dikatakan Pak Masur betul, bahwa inilah waktu untuk kita berdoa. Kita berdoa untuk dunia ini, kita berdoa untuk Indonesia, kita berdoa untuk bangsa kita, kita berdoa untuk tempat-tempat kita. Hari ini banyak lockdown, saudara, lockdown wilayah. Di Yogyakarta di beberapa tempat
Perumahan sudah tidak bisa dimasuki, masuk keluar sudah nggak bisa, sudah ditutup, bahkan ditutup pakai bentrok besar, tutup jalannya, nggak boleh masuk, saudara. Artinya kita memang harus silently, tenang di tempat kita masing-masing. Lalu apa kita mau kerjakan, saudara? Kata yang wait for God itu artinya berdoa, menantikan Tuhan, waktu Tuhan, menantikan waktu Tuhan yang paling tepat. Jadi kalau saudara ada di hari ini di tempat kos, hari ini saudara ada di asrama-asrama saudara, hari ini saudara di rumah saya, kita boleh buat apa supaya membunuh kebosanan kita karena kita sudah lama di rumah. Saya bersyukur saya punya kesibukan, saya bisa mengajar dari rumah. Tapi ada banyak saudara barangkali bosan di rumah. Saudara bisa di tempat kos saudara yang kecil atau mungkin 3x3, 3x4, 4x4, saya tidak tahu tempat tinggal saudara. Tetapi saudara mungkin bikin kegiatan, mungkin mau main kartu supaya hobi atau dengar hal-hal yang lucu, cerita lucu. Tapi saya mau kasih tahu saudara yang paling penting bagi kita hari ini berdoa. Kita dekat dengan Allah lalu kita mulai berdoa. Ambil waktu saudara berdoa sungguh-sungguh untuk hidup saudara. Berdoa sungguh-sungguh untuk keluarga saudara. Berdoa sungguh-sungguh untuk lingkungan saudara. Berdoa sungguh-sungguh untuk bangsa saudara. Berdoa untuk dunia ini. Dan kita berdoa inilah waktu yang paling baik. Sehingga pada waktu saya dengar firman Tuhan ini sangat jelas kepada saya. Saya terbangun lalu saya buka kitab, saya baca. Saya tahu bahwa ini perlu berdoa. Dan saya harus ambil waktu malam untuk berdoa. Berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan waktu yang sangat tenang untuk kita berdoa. Jadi saudara, kita dekat kepada Allah, kita koreksi di diri kita, apakah saya sudah dekat dengan Tuhan selama ini? Apakah saya hanya dekat-dekat saja? Kalau ada masalah saya dekat, kalau ada kebutuhan saya dekat, ataukah saya sungguh-sungguh dekat dengan Allah? Jemaat GBI yang terkasih dalam Tuhan, kami tiap pagi berusaha untuk berdoa bersama-sama dalam keluarga. Kami mau dekat dengan Allah, mau jadi contoh untuk saudara bahwa inilah waktu yang paling baik. Ambil waktu untuk Tuhan dan berdoa dengan Dia. Dan yang ketiga, kalau saudara dekat dengan Allah, kalau saudara berdoa kepada Allah, maka yang ketiga dikatakan oleh pemasmur adalah kita akan menang. Menang saudara. Menang. Kita menang artinya kita belajar lewat iman kita. Pada waktu saudara dekat dengan Allah, pada waktu saudara berdoa, iman saudara tumbuh dalam Tuhan. Saudara, Ibu Gembala saudara selalu setiap pagi kirim kepada kita semua perkataan kata-kata yang punya kuasa. Beriman. Artinya apa? Kita mau tiap hari kita berdoa, kita dekat dengan Tuhan, lalu kita memperkatakan iman kita. Kalau saudara tiap hari memperkatakan iman saudara yang baik, yang terbaik, hal-hal yang positif, maka cepat atau lambat situasi ini akan berakhir. Dan itu keyakinan kita kepada Tuhan. Dan iman saudara tumbuh. Kata dipakai di ayat 2 itu menarik. I shall not be greatly moved. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Aku tidak akan tergoyahkan. Sangat, kata dipakai. Saya tidak akan sangat tergoyahkan, kira-kira begitu. Tetapi di ayat 6 dia pakai kata yang sama, tapi bukan pakai kata sangat, tapi katakan I shall not be moved. Saya tidak akan goyah. Kalimat ini, ayat 2 dan ayat 6 menunjukkan kepada kita bahwa kita bisa menang. Amin. Kita bisa menang. Kalau kita dekat dengan Allah, kalau kita berdoa dalam keadaan silently, dalam keadaan sunyi kita berdoa, maka kita akan menang. Ya. Tadi saya kalau dalam bahasa Indonesia pakai istilah yang sama, aku tidak akan goyah, tapi dalam bahasa Inggris menarik bahwa I shall not be moved. Lalu kemudian di sebelumnya dikatakan bahwa I shall not be greatly moved. Ya, saya tidak akan tergoyahkan sangat. Lalu dikatakan bagian ayat 6, saya tidak akan goyah. Sekarang sudah tidak goyah, sungguh-sungguh. Nah, kita menang, saudara. Nah, problemnya adalah persoalannya
adalah apakah saudara hari ini mau mendekatkan diri kepada Tuhan, mau ambil waktu berdoa yang lebih. Saudara, kadang-kala situasi ini membuat saudara harus pikirkan beberapa hal penting. Banyak kampus off, kebanyakan saudara adalah mahasiswa. Banyak pekerjaan off, saudara adalah pekerja. Banyak usaha juga off, saudara adalah juga usahawan barangkali. Apa yang mau kita kerjakan? Kalau kita belajar dari Mazmur 62 pagi hari ini, maka mari mendekatkan diri saudara kepada Tuhan. Mari ambil waktu untuk berdoa lebih dan lebih. Dan kita akan membiarkan Tuhan bekerja dengan hebat. Sehingga dikatakan bahwa I shall move. Saya tidak akan goyah. I shall not move. Saya tidak akan goyah. Kita akan menang dalam situasi apapun. Dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi kita, di mana COVID-19 menyerang di sana sini. Kemarin istri saya cerita tentang berita di TV, seorang tenaga medis yang hanya pulang sebentar, hanya nengok anak dan istrinya lewat pagar, dan itu jadi viral di mana-mana. Nengok dari pagar, dia tidak bisa masuk karena takut menularkan kepada keluarganya. Tapi pada waktu dia pergi dan dia meninggal. Ini seorang tenaga medis, saudara. Jadi apa yang kita bisa kerjakan dalam situasi seperti ini? Apa yang bisa kita lakukan? Apa kita mau berdiam diri hanya leye-leye saja atau diam-diam begitu saja? Atau kita menyibukkan diri dengan nonton sesuatu yang barangkali jok-jok, kita ketawa bersama, atau kita kumpul bersama, kita buat sesuatu yang menarik? Ya, kami sudah mau merancang beberapa hal. Ada video-video dikirim, ada orang yang mau mere di dalam bangsa karena mereka bosan gitu ya. Kita bisa mau mere, kita bisa tobelo di dalam rumah, berempat, bertiga, berdua, bisa saja saudara. Tapi yang paling penting bagi saudara dan saya dalam situasi seperti ini, mari kita dekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa, kalau kita menunggu waktu Tuhan untuk mengalahkan semua ini. Sehingga kita bisa mengatakan, I shall not move. I shall not be moved. Saya tidak akan goyah. Saya tidak akan goyah. Oleh karena Tuhan beserta dengan saya. Oleh karena Tuhan ada dengan kita. Haleluya. Percayakanlah hidup saudara kepada Tuhan. Perkatakan iman saudara. Jangan bicarakan kehebatan COVID-19 atau Corona, tapi perkatakan iman saudara pada Tuhan. Perkataan iman itu akan membawa kita mengatasi semua persoalan ini. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Kita ambil waktu untuk berdoa. Lagu satu lagu pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Lalu kita sambung dengan lagu tadi sebelum kita firman, waktu Tuhan yang terbaik. Kita mau ambil waktu sejenak, saudara bisa berdoa, tunduk kepala, angkat hati saudara kepada Tuhan. Dimanapun saudara berada hari ini. Hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku.
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi katakan bahwa aku mau Tuhan dekat Hanya dekat Allahku. Amin. Rasa tenang hatiku. Yes. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Tuhanku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Yesus. Inilah waktunya bagimu. Inilah waktumu Tuhan. Kami menyembahmu. Kami memujimu. Oh Yesus, Engkaulah gunung batu kami, keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
kami serba dalam Yesus Kristus, Allah yang berdaulat bagi hidup kami, Allah yang berdaulat bagi bangsa kami, Allah yang berada di daerah kami, tempat-tempat di mana kami pijak. Engkau Allah yang berdaulat dalam Yesus Kristus. Engkau yang mengendalikan semua situasi, Engkau yang mengendalikan semua alam semesta ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kiranya waktumu tepat untuk mengangkat, memulihkan bangsa ini, memulihkan daerah kami dengan kuasa darah Yesus, darah yang dicurahkan untuk dosa kami, darah yang dicurahkan untuk segala sakit penyakit, darah yang dicurahkan untuk segala persoalan yang kami hadapi. Engkau sudah taruh di atas kayu salib Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berdoa dalam nama Yesus, Engkau angkat semua persoalan kami. Virus COVID-19 Corona tidak punya kuasa apapun, karena kuasa Tuhan lebih besar, lebih dahsyat, lebih hebat. Kuasa Allah yang ada dalam kami lebih besar daripada kuasa virus COVID-19 Corona. Dalam nama Yesus kami memperkatakan ini Tuhan. Dan kami percaya dengan iman bahwa waktu Tuhan tepat untuk anak-anak Tuhan mengoreksi hidupnya, dekatkan diri dengan Engkau. Waktu untuk kami berdoa, tapi juga ada waktu untuk kami menang Tuhan. We shall not be moved, Jesus. Kami mau menang, kami tidak pernah akan goyah. Iman percaya kami kepada Tuhan, tertuju kepada Engkau. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Memberkati hari ini jemaat di Eropa, dimanapun berada, di kos-kosan, di tempat-tempat mereka menginap, di asrama-asrama, di rumah-rumah, dimanapun Tuhan ini, Tuhan jamah dengan kuasa. Urapan-Mu dicurahkan bagi kami, Roh Kudus-Mu dicurahkan, malaikat-Mu dikirimkan menjaga setiap pintu masuk dan keluar kami, dan darah Yesus dicurahkan di setiap tempat-tempat di mana kami ada, sehingga kami terbebas dari segala macam sakit penyakit termasuk virus corona ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dan sepakat kami jemaat GBI Roh menolak semua hal yang berhubungan dengan virus COVID-19 dalam nama Yesus. Engkau tidak berkuasa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan memberkati bangsa ini, memberkati pemerintah kami Tuhan, yang sementara berusaha mengatasi semua hal. Tuhan berikan kekuatan ekstra bagi para tenaga medis. Tuhan berikan kemampuan bagi mereka. Tuhan jauhkan mereka yang berdoa khusus spesial hari ini untuk para tenaga medis, dimanapun mereka berada. Tuhan dalam nama Yesus Tuhan, ada banyak orang tenaga medis yang sudah mengorbankan dirinya. Ada lebih dari 9 dokter yang sudah meninggal hari itu. Dalam nama Yesus kami berdoa, biarlah pengasihan-Mu, belas kasihan-Mu dicurahkan Tuhan untuk bangsa kami. Ada banyak hamba Tuhan juga yang sudah dipanggil Tuhan hari-hari ini. Tuhan kami terus berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memproteksi kami dengan kuasa dari surga. Haleluya Yesus. Kami memproteksi Tuhan Presiden kami, Presiden Jokowi, dengan kuasa darah. Tuhan tolong dia. Beliau baru saja kehilangan ibunya karena sakit penyakit yang lain. Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan lawat keluarga ini. Tuhan lawat Jokowi, Presiden kami. Tuhan beri kekuatan baginya Tuhan. Urapan-Mu kuat baginya Tuhan. Tuhan proteksi dia dengan kuasa darah-Mu Yesus, supaya dia bisa mengatasi setiap persoalan dalam bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk para menteri yang terlibat dalam gugus COVID-19 Tuhan. Tuhan tolong mereka, proteksi mereka Tuhan dengan kuasa darah. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk lawatan-Mu bagi kami. Dan kami menantikan waktu Tuhan yang terbaik untuk mengangkat setiap beban bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menjaga situasi kami, sosial, politik, ekonomi. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memproteksi kami. Dan terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Kami tahu lewat streaming ini ada banyak orang
yang datang kepada Engkau, mau berdoa, mau berserah hidup, mau berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong kami supaya kami tetap kuat dalam iman. Dan ada waktunya di mana kami akan kembali berkumpul sebagai jemaat, bersekutu bersama-sama, memuji Engkau, dan kami mempersorakan kemenangan karena Tuhan gunung batu dan keselamatan kami. Kami tidak akan goyah. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Yesus. Jemaat terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan kepada Engkau damai sejahtera. Tuhan menjaga Engkau keluar masukmu, berdiri dudukmu. Tuhan menjaga Engkau dari segala macam jenis penyakit dan termasuk khususnya virus COVID-19. Tuhan memberikan Engkau kekuatan ekstra. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, semua yang percaya kita katakan